Lagi-lagi tentang tes DNA. tes DNA Iya. gitu loh. Namun sampai sekarang ini seandainya itu diminta lagi, Mm-mm. ada ya kita tak tahu ke depan siapapun Betul, yang siap memfasilitasi. betul. Andriku siap. Dari dulu saya bilang, saya ini orangnya legowo aja, ikut Ah, aja. Ayo kapan mau tes DNA, tapi dengan cara yang benar, hmm, dengan cara yang pas. hmm, Kita ini budaya timur. ya, Nah, lakukan komunikasi dengan baik, dengan hmm. benar. Bukan kita dengan berkoar-koar. Apa salahnya nih? Komunikasi sama manajer Andigo, minta pertemukan, komunikasi kita. Jangan bawa kamera. Halo teman-teman di media sosial dan dunia nyata. Nah, jangan lupa subscribe channel YouTube Klip Bicara. Podcastnya sangat berkualitas, nyaman dan enak didengar. Pokoknya jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Yang mendengar hari ini wajib di subscribe, oke? Nih, subscribe. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan artis nasional yang bikin heboh lah, yang bikin dunia jagat maya di Indonesia nih bertanya-tanya. Selamat datang Bang Andrigo. Selamat datang, Brother Irul. Nah, Saya ini kan menodong lah, artinya menodong ketika dia tahu datang pulang kampung ke Inhil. Saya todong, go, lu harus klarifikasi, jangan bikin malu kampung dengan permasalahan ya tak bisa kita sebutkan iya apalah betul betul. ya, dah menjadi heboh dan sebagainya karena ini bicaranya marwah kampung. Iya betul. Perlu juga kita mempertanyakan, ini kan selama ini kan kita dukung Andrigo sampai ke nasional dan sebagainya. Hmm, Ini kan isu masalah tes DNA ini seperti Presiden. apa sebenarnya Andrigo? Pertama terima kasih nih buat Hmm, Brother Irul ini. siap, Ini podcast yang luar biasa. Andrigo walaupun ditodong tapi punya semangat pengen hadir nih. siap, siap, Karena siap, memang Andrigo selalu tengok-tengok nih cerita-cerita nih di YouTube, bagus-bagus semua podcastnya nih. siap, 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 siap. Ya kalau bicara masalah apa ya, tes DNA ya memang berita ini memang lagi Hmm, happening, viral di media sosial, di dunia nyata juga viral iya, iya, sebenarnya. iya. Jadi kalau bicara DNA itu memang ada satu perempuan Hmm, bersama anaknya hmm, pertama sekali meng-blow up kasusnya di media. Itu iya, pertama. eh, Kemudian pertama sekali itu di podcastnya Mas Uya Kuya waktu itu. iya, 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 iya. Ya Andrigo kaget juga gitu. Maksudnya itu kenapa nih Uya Kuya telepon Andrigo gitu, mau Oh, ada apa? Uya Kuya menghubungi Andrigo. Menghubungi Andrigo. Oh, Jadi dia WA, telepon nggak diangkat. Karena saya waktu itu Andrigo lagi nyetir jalan eh, menuju Ciputat mau rekaman juga. eh, Pas 1 jam kemudian tengok, oh Mas Uya Kuya nih, kenapa? Betul komunikasi, hmm, telepon, by telepon. Akhirnya eh ya udah komunikasi. Andrigo tadi ada perempuan hmm, katanya pernah dikasih sama Andrigo iya, 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 bersama anak namanya Sultan. iya, Mana? Oh kalau itu saya tak pernah. hmm, Andrigo nggak pernah nikah siri sama perempuannya, tapi pacaran pernah. ah, ah. Akhirnya gimana podcastnya? Silakan tayang. Oh gitu. Nah, Ini sedikit lah hmm, saya tanya hmm. ya. Sebenarnya sejarah awal ketemu perempuan itu tahun berapa tuh? Andrigo itu pacaran sama perempuannya itu 2011 awal Ah, ah. sampai 2011 akhir. Nah, jadi Hmm. segitu, tidak ada nikah siri dan sebagainya. Ini sorry, kita Hmm, mungkin hmm, saya lebih hmm, hmm. sebenarnya waktu dia kan ya saya juga sempat menonton beberapa Ah, video dan iya. sebagainya. Saya logika yang saya pertanyakan kan anak ini kan udah besar nih. Betul, betul, Nah, betul. apakah sebelumnya anggaplah Hmm, ya, hmm, hmm. ah, itu nggak tak pernah menghubungi Andrigo? Jadi memang tak pernah ada komunikasi. Jadi gini, Ah, 2017 itu ada media Liputan 6, beberapa ah, media di Riau juga dia blow up. ah, Cuman Andrigo nggak tanggapi memang. ah, Akhirnya ah, hilang gitu aja. Karena gini, 2017 itu anaknya umur 4 tahun, 5 tahun ah, ah, muncul. Ya kan? Lah ah, ah. masa iya anak umur 4 tahun, 5 tahun baru cari kita kan gitu. Iya, iya. Nah, kemudian nggak Andrigo tanggapi, 2020 muncul lagi dengan umur anak 7 tahun. Ah, ah, Nah, akhirnya sekarang 2023 muncul lagi dengan anak umur 10 tahun. Nah, memang hari ini Antigo tanggapi. Jadi, ah, pasca Oya Kuya podcast sama dia, kemudian dia ah, ah, melaporkan Antigo ke KPAI, ah, ah. itu sudah mulai wartawan berjejeran pengen wawancara dan sebagainya. Itu gini,
Itu kan sebelum Uya Kuya, Densu belum? Belum malah, tapi tidak seviral ini. Iya 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 iya. Pas Iya. viral itu 2023 karena Ah, Andrigo tanggapi pertanyaan wartawan, semuanya ditanggapi mm. sama Andrigo. Kemudian KPAI kemudian manggil Sempat Andrigo. juga dipanggil pagi Bapaknya KPK. sempat 2003 tanggal 14 Agustus Ah, KPAI manggil Andrigo untuk klarifikasi. ada laporan. Ada laporannya KPAI. Ini sorry gue ya. Hmm. Serius perempuan ini Serius, makanya serius. sampai segitunya. Iya. Hanya saya gini seperti ini. Dia memang merasa itu anaknya Andrigo sampai melaporkan ya mulai memviralkan dan sebagainya dengan ya kita tak tahu motif lah, Betul, kita betul, tak betul, bicara betul. motif dan sebagainya lah, sampai ke KPAI juga Mm-mm. dilapor. Ini Betul. artinya kan ingin tenggelamkan karir Andrigo. Andrigo sendiri ini kan. Sejauh itu tetap Andrigo datang. Datang karena itu hukum. Jadi kita wajib. Andrigo konsultasi sama pengacara. Akhirnya 2014 kita sama-sama datang menjawab pertanyaan di KPAI. Nah, akhirnya itu sekali pertanyaan dan sebagainya kita jawab apapun pertanyaannya. Banyak sekali ya, berapa jam ya. Nah itu tanya kita Berapa jawab. lama proses Hampir 1 jaman. interaksi pertanyaan masa Pertanyaan. klarifikasi itu? Iya, pertanyaan dari awal ketemu, nikah siri dan sebagainya kan itu. Karena lapornya itu nikah siri dan penelantaran anak. Itu gini Go, masalah nikah siri Rigo memang pernah nikah siri? Tidak pernah. Demi Allah saya bilang. Saya bilang, maka ini sama Uya Kuya saya bilang, saya ini orang Melayu. Saya paham betul tentang agama. Saya tak tahu agama, tapi saya paham tentang agama itu. Nggak mungkin saya nikah siri. Nggak ada. Tapi kalau pacaran atau kenakalan remaja ya oke saja, Iya. nggak ada masalah Kita kan gitu. kita kalau bicara tentang itu kita nggak bisa Betul, kan? betul. Ya tidak hanya sekelas artis ya. Kalau bicara tentang bicara tentang kondisi sekarang lah, hal yang biasa. Ini sorry kalau ada ketersinggungan penonton dan sebagainya ya. Saya di sini bukan memaksud membela dan sebagainya. Saya karena saya orang Riau, Andrigo juga orang Riau, makanya intinya saya lebih menekankan, Go, kok kau nih malu orang Riau aja, orang Inhil dan sebagainya. Makanya hari ini saya todong dengan kesibukan beliau datang ke sini juga ada acara. Saya todong, saya minta waktu sama Andrigo dan alhamdulillah direspon. Dan ini salah satu ya supaya masyarakat Riau khususnya agar tidak menghakimi Andrigo sebelah pihak. Benar. Jadi kita ingin ada interaksi antara penjelasan isu liar dan sebagainya. Kenapa Rigo didatangkan? Ya saya juga tidak mau nama Riau itu rusak secara marwah ya. Betul. Ya apalagi mohon maaf Riau itu kan terkenal dengan Melayu dan sebagainya. Betul. Nah kembali kita dengan permasalahan Andrigo setelah sampai sekarang ini seperti apa perkembangan? Jadi perkembangan terakhir ini bahwa tadi Andrigo sepintas lihat lagi podcastnya di on apa gitu, pokoknya podcast terbarunya adalah intinya gini, ketika Andrigo melihat dia podcast di Asanti, Denny Sumargo, Uya Kuya dan bahkan di pagi-pagi Ambiar tentang TV, semua wartawan media semua dia sudah wawancara menyampaikan tentang pernikahan dan sebagainya. Dan kemarin KPAI mengirim surat sama Andrigo tanggal 25 bahwa KPAI menyetop laporannya ini. Karena tidak dilanjutkan karena tidak ada bukti-bukti tentang pernikahan siri dan penelantaran anak. Nggak, ini satu Go. Alasan dia mengatakan pernah nikah siri itu apa bukti? Nggak tahu. Nah jadi Andrigo pernah disatukan di podcast Denny Sumargo bahwa dia menunjukkan buktinya. Apa buktinya? Buktinya adalah video pengakuan omnya pernah menjadi saksi pernikahan siri. Nah, tapi Andrigo paham itu bahwa itu hanya kebohongan saja. Makanya saya bilang ini orang sudah mengarang-arang cerita, berdusta tentang nikah siri sehingga membawa orang berpikir negatif tentang Andrigo. Ini pencemaran nama baik. Namun tak sampai ke sana kan Andrigo. Ya kita akan lakukan terus upaya-upaya diskusi sama pengacara. Ini pengacara lagi sibuk aja. Kemarin Andrigo udah diskusikan gimana nih. Kalau memang tidak ada bukti selama ini, bahwa kan ketika KPAI menyetop kasus ini nggak ada bukti. Berarti dia melakukan pembohongan publik. Kita harus lakukan untuk hukum. Berarti Andrigo punya hak untuk melapor balik. Tentu kita punya hak. Nah, kita gini Go. Andrigo kan pernah ketemu langsung nih sama anaknya. Betul. Dan sebagainya itu. Rasa ya kita nih mohon maaf Go ya. Betul. Kalau kita memang punya
anak kandung kita dan Betul. sebagainya. Itu kan ada nih di Benar. hati. Itu ya saya juga sempat beberapa video saya tonton kan. Mm-mm. Kan Andrigo meskipun terlepas ini kasus anak dan sebagainya, respon Andrigo terhadap anak itu kan baik nih. Kita Mm-mm. tidak bicara tentang anak ini anak Andrigo atau tidaknya. Mm-mm. Ketika datang ke Andrigo mengatakan papa dan sebagainya, Andrigo kan terima nih Betul, dalam betul. secara apa? Itu Betul. merasa ada di hati, ini anak aku atau tidak? Jadi makanya Andrigo tuh ditanya oleh Uya Kuya, Asanti, Denny Sumargo dan semua wartawan infotainment tanya, ada nggak feel-nya Andrigo? Tidak ada yang mendasar feel. Biasa saja ketemu anak-anak yang biasa. Naluri di hati itu tak ada. Nggak ada. Apakah karena Andrigo tidak pernah hidup bersama-sama itu anak, kita nggak tahu ya. Ini satu kepotong ya. Andrigo tuh kan anak itu kan pernah saya mendengar kata-kata akui aku ini anakmu katanya kan seperti itu. Kan biasanya kalau memang anak itu anak Betul. kita pasti tersentuh. Pasti. Nah, ini kan kita bicara manusiawinya. Betul. Ya, makanya terasa enggak itu? Tidak ada. Makanya Andrigo bilang, apakah karena saya tidak pernah hidup bersama dia dan ibunya sehingga tidak ada rasa itu kan nggak tahu. Nah, ini nonsen ya, Go. Ini maksud saya, kita kan manusia nih terlepas anak itu pernah hidup sama kita, kalau memang itu anak kita kan pasti terasa. Pasti ya? terasa. Pasti. Nggak ada. Rasa itu tidak ada, biasa saja. Artinya gini, ketika netizen itu kan selalu komen di media sosial Andrigo tuh, ketemu dong, duet dong, peluk dong, cium dong, kan begitu. Akuin dong anaknya. Nah, Andrigo bilang apa yang kurang? Pertama, minta ketemu, sudah ketemu. Minta dipeluk, dari peluk. Minta duet, udah pernah duet nyanyi sama-sama. Tapi kalau minta diakui anak, tunggu dulu, ada prosesnya. Iya. Tapi gitu loh. Ini lebih berkembang lagi kok. Itu kan orang tuanya lah, ya, orang betul, tua anak itu kan sempat menantang Andrigo untuk tes DNA. Iya. Dan ketika dia menantang Andrigo tes DNA, jadi gini, perjanjian kita di Denny Sumargo itu tanggal 26 itu, Andrigo akan menyampaikan apakah Andrigo akan tes DNA atau tidak. Asalkan syaratnya nih, pihak perempuan calling down dulu, tidak boleh ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh di media sosial dan sebagainya. Dan itu masih ada datanya di podcast Denny Sumargo. Tapi menjelang tanggal 26 September, dia berkoar-koar di media sosial, di infotainment. Iya, bahkan video Andrigo diambil, diposting, bikin narasi yang memprovokasi. Artinya dia melanggar kesepakatan. Akhirnya tanggal 26 itu Andrigo tunda untuk menyampaikan tes DNA atau tidak. Saya tunda dan saya sampaikan sama Denny Sumargo, ini orang sudah melanggar komitmen. Tapi Andrigo datang. Apanya? Waktu di Denny Sumargo. Datang. Itu sebelum kita komitmen nih kan datang. Tapi tidak bicara tentang tes DNA-nya. Akan tanggal 26. Itu kan tanggal berapa? Sebelum tanggal 26. Nah, tanggal 26-nya kan Andrigo ada acara Sarinah yang anaknya hadir itu. Iya. Nah, itulah ketika wartawan bertanya sama Andrigo bahwa Andrigo tidak akan lakukan tes DNA untuk tanggal 26. Tapi tanggal 28 September, Andrigo sampaikan off the record-nya. Apa off the record-nya? Saya siap tes DNA. Tapi dia memposting di TikToknya dia dan di media infotainment bahwa dia sama anaknya tidak mau lagi berjuang untuk tes DNA. Dia akan melupakan semua tentang Andrigo. Loh, inilah anehnya. Makanya saya bilang, teman-teman netizen harus cerdas. Warga plus 62 harus cerdas. Bahwa Andrigo sudah mau tes DNA, tapi dia tidak mau. Artinya apa? Dia punya ketakutan. Gitu loh. Nah, ketika ini Andrigo buka di live TikTok Andrigo, dia menantang lagi Andrigo untuk tes DNA tanggal 7 Oktober kemarin. Iya. Bahkan wartawan tanya sama Andrigo, pas Andrigo acara di Kuningan. Mas Andrigo gimana nih? Ini kan ditantang lagi. Saya bilang ini orang pelin-pelan. Ini orang ngaco. Ini orang ngaur. Saya mau tes DNA, dia tidak mau. Tiba-tiba menantang saya balik untuk tes DNA kedua. Jangan main-main dong. Ini masalah anak. Ini satu lagi, Go. Saya bertanya gini, ini kan heboh di infotainment dan sebagainya. Perempuan itu menghubungi Andrigo? Tidak. Makanya dia di podcast Asanti Andrigo sampaikan, sebesar apakah seorang Andrigo sehingga dia susah berkomunikasi sama Andrigo. Dia tidak pernah komunikasi sama saya, tapi dia melalui media, melalui ini itu dia komunikasi, melalui TikTok dan sebagainya. Dia tuh hanya ingin panggung saja kok, saya lihat. Ya, ini saya mengambil, bukan, saya tidak berusaha menyudutkan kedua belah pihak. Anggaplah satu ini kan
awalnya kan meledak nih kasus nih, Mm-mm. timbulnya permasalahan ini, kenapa dia tak bisa menghubungi Andrigo dengan permasalahan ini? Atau Andrigo ginilah maksud saya, atau Andrigo ndak usah dimainkan ini, kasihan anaknya dan Betul. sebagainya kan? Jadi di pertanyaan itu banyak orang sampaikan. Iya. Dia bilang Andrigo memblokirnya. Heeh. Saya bilang sama Asanti waktu itu, Mbak Heeh. Asanti, gimana mungkin saya memblokir dia? Heeh. Sedangkan dia masih bisa masuk ke TikTok saya live komen. Heeh. Bahkan di Instagram dia masih banyak ngetik-ngetik saya ke Homan Paris dan sebagainya. Tapi saya nggak respon. Artinya apa? Dia bisa ngetik nama saya, berarti saya nggak blokir dia. Saya baca, tapi saya nggak respon. Ini anak itu sampai saat sekarang nih sorry, karena kan pernah satu panggung nih nyanyi Betul, nih betul, sama betul, Andrigo. betul. Komunikasi lewat sosial media? Nggak pernah. Jadi ketemu itu kemarin memang manajemen masing-masing. Jadi Andrigo nggak tahu kalau itu ada jadi ceritanya Andrigo sempat marah sama manajemen waktu itu. Cuman manajer Andrigo bilang gini, Andrigo kita cari jalan tengah. Pertama si perempuannya pengen mendompros itu. Sementara kan ini media banyak nih infotainment nih. Iya. Jadi kita lakukan negosiasi sehingga kita kasih ruang deh seperti yang netizen inginkan, anaknya maju. Gitu. Gitu loh. Nah, ketika anaknya maju, itu media infotainment di depan tuh kalau dilihat itu langsung ramai di depan, makanya naik lagi berita itu. Bahkan semua orang mempostingnya itu semua foto-fotonya. Lagi-lagi tentang tes DNA. Tes DNA gitu loh. Namun sampai sekarang ini seandainya itu diminta lagi, ada ya kita tak tahu ke depan siapapun yang siap memfasilitasi. Andrigo siap. Dari dulu saya bilang, saya ini orangnya legowo aja, ikut aja. Ayo kapan mau tes DNA, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang pas. Kita ini budaya timur. Nah, lakukan komunikasi dengan baik, dengan benar. Bukan kita dengan berkoar-koar. Apa salahnya nih? Komunikasi sama manajer Andrigo, minta pertemukan, komunikasi kita. Jangan bawa kamera, jangan bawa wartawan. Artinya menyelesaikan kekeluargaan. Oh iya, betul. Ini tidak pernah dia lakukan. Sampai sekarang tidak ada WA-nya ke Andrigo atau SMS-nya deh. Pengen ketemu sebagainya ngobrol, nggak ada. Artinya gini, sorry kita bukan kalau saya menyimpulkan cerita dari versi Andrigo kan. Ini mau apa perempuan? Itu yang jadi pertanyaan orang, gitu loh. Hari ini kan melihat dari penjelasan Andrigo, keterbukaan Andrigo, kesiapan Andrigo juga terbuka hari ini. Iya. Kita juga kalau memang ada kesepakatan ingin menyelesaikan satu masalah dan sebagainya, ada kejelasan nih masalah ini nih. Betul. Jadi tidak berlarut-larut sampai dan sebagainya. Tapi di satu sisi saya harus mempertanyakan juga sama Andrigo. Dengan hebohnya itu, dengan permasalahan yang terjadi, itu kan Andrigo mengeluarkan single. Iya, betul. Nah, apakah ini berbarengan atau ada timbul ide? Jadi kalau itu, brother, Andrigo kan live TikTok terus nih, sambil main gitar. Jadi orang pada komen, tes DNA, woi, tes DNA, tes DNA. Akhirnya terpikir sama teman waktu itu, kita bikin aja lagunya nih. Ayo gimana caranya? Bikinlah notasi-notasi yang bagus kan. Akhirnya dikemas hanya untuk main-main saja. Ketemu sama produser Andrigo. Akhirnya produser Andrigo suka, tertarik, dan diundang semua The PC di Naga Suara. Kita meeting waktu itu di Al Jazeera Cafe Arab di Jakarta. Meeting semuanya, akhirnya oke, ini 1 hari besok rekaman, besok video klip, besok bikin ini semua, itu digital semua kan. Adi selesai semua cepat, on the spot, langsung. Nah, jadi brother, lagu ini bukan untuk mengolok-olokkan peristiwa kasus yang Andrigo hadapi. Tidak, banyak orang bilang itu asumsi orang udah mulai liar nih. Betul. Nah, Andrigo bilang di lagu ini ada 2 pesan moralnya. Pertama apa? Seseorang jangan pernah ngomong tentang orang lain sembarangan tanpa ada bukti faktanya. Makanya liriknya, mari kita tes DNA agar tahu kebenarannya. Jangan sampai banyak cerita jadi fitnahnya. Kedua, silakan bergaul sama siapa saja, tapi hindarilah pergaulan bebas. Pesan moralnya ada. Jadi bukan mengolok-olokkan seperti netizen bilang, begini. Enggak. Kan gitu kita lebih gini gue ya.
kan saya juga komentar Andrigo baik di YouTube apapun tentang di sosial media kan saya sedikit banyak membaca. Betul, betul. Andrigo nih gara-gara mau mengeluarkan single nih, masalah ini diperbesarkan dan Betul. sebagainya. Betul. Karena saya sama-sama orang kampung, saya todong asumsi liar, kembali saya tegaskan, menepis itu. Iya. Andrigo wajib mengklarifikasikan. Iya, makanya Andrigo bilang sama teman-teman semua, dimanapun berada, yang mendengar podcast ini, Ya, bahwa lagu tes DNA ini tidak disetting untuk menaikkan single rating lagu. Tapi lagu ini tercipta setelah setengah bulan kasus Andrigo beredar viral. itu mulai terciptanya lagu. Iya, jadi maka Andrigo bilang seorang pekerja seni seperti Andrigo, musisi itu selalu menjadikan apa yang dia hadapi menjadi sebuah nada dan irama yang indah untuk mempersembahkan pada orang-orang yang mencintai karya-karyanya. Ya. Terlepas banyak juga yang menghujat dan seperti itu normal gitu loh. Andrigo sah-sah saja gitu loh. Saya sedikit menangkap ini cara Andrigo menghadapi masalah. Iya. Salah satunya. Betul. Iya kan, masalah itu tipe orang kan, ya ini mungkin tipe anak orang-orang kesenian. Betul. Dengan menghadapi masalah dia bisa menciptakan lagu. Betul, betul. Ya terlepas hari ini dijadikan asumsi publik itu menggiring opini atau menggiring single terbaru dari Andrigo. Betul. Kita ndak ngambil sudut itu. Saya mengambil kesimpulannya seperti itu. Benar. Ya. Dan terlepas dari itu semua, saya lebih ke titik permasalahan karena ini bicara tentang marwah Riau. Iya, betul. Dan kami juga cukup bangga punya Andrigo yang berkarir di tingkat nasional dan sebagainya. Tentu kami orang daerah juga sangat mendukung. Betul. Namun ketika ada permasalahan ini, melalui podcast ini juga saya harapkan teman-teman, saudara, warga Inhil, warga Riau khususnya tidak menghakimi Andrigo. Iya, betul. Jadi kita punya putra terbaik, salah satunya orang Riau, berkarir di kancah nasional. Jangan kita ikut-ikutan. Iya, betul. Perlu juga ya terkait juga banyak juga orang Riau tuh mengatakan Andrigo ini itu lagi-lagi ini masalah lagu nih, dia ingin memviralkan lagu dan sebagainya. Ya kalau kita kembalikan lagi, ya pacar selingan juga viral. Viral pacar selingan, betul. Jadi bukan karena itu tanpa kasus juga, insya Allah anak-anak Riau juga ketika Andrigo mengeluarkan lagu viral tanpa kasus. Tahu juga. Tahu juga. Nah, namun di sini juga cara Andrigo menghadapi itu seperti apa, bro? Jadi Andrigo selalu bilang, Andrigo itu selalu bersahabat dengan masalah. Jika kita bersahabat dengan masalah, pelan-pelan dia akan pergi meninggalkan kita. Tapi kalau kita menghindari masalah, maka dia akan datang menghampiri kita. Ini poin satu. Kedua, terkadang orang menghujat kita, memaki kita, bukan karena kita buruk, tapi karena ada mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana, menceritakan kejelekan kita, sehingga orang-orang yang tidak tahu kebenarannya termakan asutan, berpikir negatif pada kita. Pada dasarnya semua netizen di media sosial di Indonesia itu orang-orang baik, tapi mereka dipengaruhi oleh cerita-cerita orang tentang Andrigo sehingga mereka menghakimi Andrigo. Ya itu yang terjadi kan hari ini. Ini yang terjadi hari ini. Nah itu berat, bukan apa cara Andrigo menghadapinya adalah gini. Kalau orang keras, jangan keras. Makanya kalau brother lihat kalau Andrigo live TikTok orang, Andrigo baca tuh orang menghina, tapi selalu gini. Hai, apa kabar? Sehat ya? Andrigo doain ya, kedua orang tua yang sehat ya, panjang umur ya. Gitu. Jadi Andrigo selalu melakukan awalnya dengan mendoakan orang yang maki itu, sehingga mereka bertobat. Kalau bahasa di media sosial Andrigo, banyak yang mualaf dan bertobat. Artinya apa? Banyak orang-orang yang tadi menghujat Andrigo tiba-tiba, ternyata Andrigo balas dengan baik ya. Akhirnya mereka support. Bahkan ada anak Timbilahan, banyak sekali anak Timbilahan. Kami malu sebagai orang Timbilahan punya Andrigo, udah mencemarkan nama baik Inhil, melantarkan anak, menghamili orang. Walaupun Andrigo nggak tahu tuh siapa anak Timbilahan, banyak sekali. Tapi Andrigo pengen satu hal aja. Kalau kalian merasa Andrigo bagian dari Timbilahan, support Andrigo, biar Andrigo selesaikan masalah ini. Ini masalah yang sudah jadi konsumsi publik yang sangat luar biasa sekali. Betul. Kalau Andrigo pikirkan komen orang, mungkin stres.
emang kalian pikir Andrigo tidak merasa sedih, tidak pernah ada me time, ada waktu ketika Andrigo tuh merenung. Oh kok begini ya, kita lempar pun yang hal baik di media sosial, orang nggak peduli itu. Namun di satu sisi gini gue, Mm. ketika Andrigo bisa menghadapi ya dengan cara, dengan pola pikir kedewasaan dan sebagainya menghadapi netizen yang maha benar ini. Satu yang saya menjadi pertanyaan, gimana Andrigo menghadapi secara keluarga, orang tua. Tentu gini, kau buat, nah kalau bahasa kampung itu, kau buat kelakuan lagi kan ada bahasa kayak gitu. Betul. Itu menjelaskan sama orang tua itu seperti apa? Jadi ibu Andrigo sampai menangis dan sebagainya lah. Gimana kalau emang begini, udahlah nikah dan sebagainya. Tapi Andrigo jelaskan, Mak, percayalah, ini hanya settingan Tuhan yang Andrigo harus hadapi ini. Karena gini, ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yutanun Allah. Adakah manusia itu menyangka kita akan dibiarkan saja mengucapkan aku beriman kepada Allah, padahal kita belum diuji kata Allah. Artinya kalau kau orang muslim mengatakan aku beriman pada Allah, siap-siaplah menghadapi cobaan ujian. Nah, salah satunya ini. Sabar, Mak. Ini konsekuensi dunia entertain. Apa positifnya? Walaupun kasusnya negatif, positifnya alhamdulillah orang tahu Andrigo. Pernah enggak? Nih sorry, meskipun saya orang kampung, saya kenal Andrigo. Orang kampung Andrigo sendiri mempertanyakan permasalahan ini pernah? Bukan tak pernah lagi, banyak sekali. Sakit enggak menghadapinya? Gini, kadang ada juga yang malah mencibir gitu. Tapi gini, saya ini kan meninggalkan Mandah ini kan 2006. Jadi saya kalau anak-anak yang baru sekarang ini saya banyak nggak kenal. Iya. Tapi kalau ibu mereka mungkin Andrigo kenal. Ya, betul. Jadi Andrigo tuh biasa-biasa saja. Kan bagi Andrigo gini, udahlah. Paling tidak kalian tahu hari ini Andrigo punya karya yang baik. Paling tidak ketika orang memberitakan Andrigo adalah artis asal Riau, artis klien Inhil. Itu dulu. Betul. Nah, ini yang Andrigo pengen sampaikan, bahwa setiap orang punya titik masalah yang berbeda-beda. Nah, tapi izinkan Andrigo menyelesaikan dengan cara Andrigo. Andrigo sudah berusaha untuk berkomunikasi, tapi pihak perempuan nggak mau. Iya. Kita gini gue ya. Dari awal kenapa saya menegaskan itu, memang konsep saya memang harus mempertanyakan itu. Ini kan betul. karena saya orang media juga, saya betul. sangat mengerti perkembangan netizen juga. Benar. Makanya salah satunya kau wajib menjelaskan ini dan sebagainya. Ya ketika Andrigo sudah menjelaskan cara dia menghadapi sampai menciptakan lagu, tes DNA dan sebagainya, menjelaskan secara detail dan menghadapi ketika ya orang kampung pun sendiri pun yang menjadi beban juga orang tua, alhamdulillah mengerti, memahami. Alhamdulillah. Cuman setelah Andrigo jalani selama ini ya, meskipun kasusnya belum selesai ya, belum selesai dan sebagainya. Saya sebagai orang Inhil, orang Riau dan sebagainya, kita tepiskan permasalahan Andrigo. Yuk kita dukung, support putra Inhil, putra Riau yang berkarir. Terlepas dari permasalahan, setiap orang benar kata Andrigo itu ada masalahnya sendiri, dengan berbagai konsep dia harus menyelesaikan dengan berbagai cara dan sebagainya. Gini Go, saya cukup lama mengenal Andrigo, cukup tahu berapa lama Andrigo berkecimpung di nasional dan sebagainya. Dan alhamdulillah Andrigo itu ketika pulang kampung itu, ketika diundang dan sebagainya itu suka dah Go. Suka, alhamdulillah Andrigo sangat suka. Tapi sayangnya ini yang menggunakan provinsi. Ya. Kabupaten. Kan? Nah, provinsi. Cuma untuk kabupaten ini. Kabupaten. Artinya orang Riau, agenda provinsi Riau undang Andrigo di kampung Andrigo. Andrigo paling senang. Pertama sekali juga Andrigo alhamdulillah bisa hadir di podcast ini. Yang tadi Andrigo hanya nonton di YouTube saja, orang-orang yang hadir di sini, tapi Andrigo hari ini hadir di sini. Artinya kan banyak hal positif. Kemudian ya bisa bertemu keluarga, teman-teman yang mungkin walaupun hari ini tadi juga banyak yang pengen ketemu belum sempat, karena memang jadi besok malam itu acara, paginya Andrigo harus sampai ke Rengat karena malamnya acara lagi di Rengat. Berarti subuh harus berangkat. Karena harus pagi-pagi itu. Pagi-pagi berangkat karena malam acara, siang tuh kita ada makan siang bersama ceritanya. Kemudian habis acara malam 14, pagi 15 itu kita Car Free Day.
Andrigo lagi ngisi acara di sana. Artinya kesibukan Alhamdulillah. Andrigo menyempatkan diri datang ke podcast. Iya. Ya, ini terlepas saya Mm-mm. kenal Andrigo dan sebagainya. Iya. Saya ini kan cukup cukup menghargai waktu kawan-kawan. Iya, Cuman betul. saya bilang sama Andrigo, melihat dia pulang kampung, gue harus bertanggung jawab. Ini masalah marwah kampung. Betul. Nah, ya kalau bahasa orang kita kampung, nah ini masalah aib nih. Iya, betul. Jadi perlu kau pertanggungjawabkan. Mm-mm. Makanya saya datangkan podcast Andrigo ke podcast saya Mm-mm. untuk menjelaskan, meluruskan agar khususnya kembali lagi, ya terlepas ada warga di luar Riau yang menonton dan betul. sebagainya. Ini versi Andrigo blak-blakan pulang kampung, datang podcastnya di sini. Di sini, betul. Makanya saya berani mempertanyakan, ini sorry gue ya, Iya, betul. agak-agak sadis saya menanyakannya. Betul. Cuman Tak masalah. untuk kebaikan Andrigo dan Betul. untuk kebaikan daerah. Betul. Dan Andrigo punya, selain artis, punya tanggung jawab di belakang. Iya. Ada nama daerah. Betul. Karena kita artis daerah nih ke nasional itu ada punggung dah. Betul. Artis dari mana. Jadi artinya baik, bagus, ada punggung dia. Betul. Menjaga marwah itu juga. Lagi-lagi saya mempertanyakan itu sama Andrigo. Satu lagi Go, yang perlu saya pertanyakan, mungkin saya sudah jelas dengan penjelasan permasalahan yang viral ini. Pesan untuk kawan-kawan di Inhil, di bidang seni lah. Seni. Ya, khususnya gimana sih berkarir di Jakarta itu kan tak mudah. Tak mudah. Ya, pesan buat kawan-kawan musisi di Inhil, makanya memang ketika orang bilang Jakarta itu keras, ya keras. Memang keras. Keras. Bodoh amat, lo nggak punya kemampuan, lo nggak hidup. Gitu konsepnya. Nggak akan kenal. Tetangga sama tetangga aja nggak peduli. Lo mau, ya udah, nggak ada uang nggak makan, ya udah. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Nah itulah Jakarta. Tapi Andrigo punya prinsip gini. Ketika Allah menghijrahkan Andrigo ke Jakarta, Andrigo yakin bukan untuk menghinakan Andrigo, tapi untuk mengangkat derajat Andrigo. Contohnya apa? Paling tidak orang tahu Andrigo artis. Satu. Apalagi dengan hal-hal lain. Artinya apa? Inilah positifnya. Jadi buat kawan-kawan yang musisi yang pengen berkarir nasional, banyak sekali DM Andrigo, gimana bang begini. Ya berkaryalah, produktif saja. Konsisten. Dengan apa yang kamu lakukan hari ini, lakukan terus, gitu loh. Dan apalagi ini kayak contoh nih podcastnya brother ini. Menurut saya di Tim Milan belum ada nih, orang nggak tahu ada apa enggak ya, belum ada. Nah inilah yang namanya kita ini di dunia digital harus kreatif. Kemarin Andrigo ditanya sama teman-teman komunikasi politik bahwa ini bahaya nih TikTok Shop dan sebagainya ini semua. Andrigo sampaikan bahwa tidak ada yang salah ketika pemerintah marah terhadap TikTok Shop. Pemerintah nggak mampu menciptakan aplikasi seperti TikTok. Ini era digital, bos. Seharusnya harus ada tandingan. Oh iya, jadi pedagang-pedagang kalau kamu pengen berkembang digital, kamu ikuti perkembangannya. Betul. Jangan menyalahkan TikTok sebagai, jangan. Nah inilah Andrigo sampaikan. Sama seperti musisi di Inhil. Kalian berkarya saja. Apa yang Andrigo bisa bantu, Andrigo bisa bantu. Makanya Andrigo pernah bilang sama teman-teman di Inhil, kalian punya karya nggak? Andrigo bantukan gratis daftar digitalnya. Nanti lagu kalian ada di Spotify, Juk, Langit Musik, Deezer, iTunes dan seluruh 200 toko digital. Gratis, sini karyanya. Tapi tidak ada respon. Iya. Namun satu lagi kok yang saya lebih mendalam ya tentang kehidupan. Hal yang paling menyedihkan selama berkarir di Jakarta, lu misal contoh numpang tidur tempat kawan atau tak makan, cari makan dan sebagainya karena tidak ada punya saudara. Betul. Jadi Masya Allah, kalau Andrigo cerita awal-awal dulu, Andrigo tuh tinggal dulunya itu di asrama Indah Hilir, asrama mahasiswa. Kami itu patungan, mes patungan. Cuman terakhir Pak Indra Muklis kasih kami dana. Setelah Indra Muklis tak upati lagi, sampai sekarang anak Inhil tuh nggak diperhatikan tempat tinggalnya. Tapi ada kan? Nggak ada. Mana ada? Hanya Inhil yang tidak punya asrama Jakarta. Kemarin itu sewa Dan itu patungan kita semua. Kita yang patungan.
itulah Andrigo waktu disitulah numpang pertama awal berkarya. Lebih besar tempat podcast Brother, tempat tidur saya. Kami berenam di sana. Ini besar ini. Lebih kecil berenam, dan maaf ya Allah, yang katanya orang penyanyi tapi tinggal di situ. Enggak, sangat tidak kualitas. Itu paling sedih. Tidak sangat tidak wajar. Demi Allah. Serius. Masih ada orang-orangnya, orang kota, anak-anak Kota Baru, mana tuh, Pulau Kijang. Tanya mereka tuh. Situlah kami tinggal. Habis itu Andrigo tinggal lagi di daerah Senopati itu. Bayangkanlah dari Ratu Plaza itu naik kereta api, naik busway itu, turun di Sarinah. Sarinah tuh jalan kaki nyampe ke Naga Suara Berjuang sebelum masuk Naga Suara. Nggak ada uang makan nggak ada, karena hanya untuk itu aja. Jadi Andrigo tiap hari itu di Masjid Cunyadin tuh sholat duha, sholat zuhur sampai isya mau berjuang Naga Suara. Belum diterima juga waktu itu berjuang. Ya, tapi gini. Tapi sebelumnya kan tidak di Naga Suara. Di Farhat Abbas. Itu ada masalah sama Bang Farhat. Bang Farhat itu, jadi masalahnya itu satu saja, bahwa Bang Farhat itu dulu fokus ke politik. Calon wali kota, calon presiden, calon gubernur DKI. Jadi nggak fokus. Akhirnya Andrigo berjuang di Naga Suara. Itu kan masuk Naga Suara kan tak mudah. Artis besar di situ. Setiap hari itu ada ratusan ribuan mungkin orang kirim demo Naga Suara. Nggak bisa dilirik sembarangan Naga Suara. Tapi hari ini demi Allah, kita anak desa Igal, Kecamatan Mandah, Kabupaten Gerah Riau, salah satunya ada di sana. Nggak ada orang Riau di Naga Suara. Mana ada orang Riau Naga Suara penyanyi? Hanya Andrigo. Hanya Andrigo. Nah, inilah yang menjadi, ya, proses itu kan tidak mudah. Oh, tidak mudah. Andrigo tuh dihubungi sama produser Naga Suara. Andrigo mau nggak kerja sama Naga Suara kontrak. Waktu itu Andrigo nggak ada duit, nggak ada pulsa mau balas, nggak ada pulsa mau balas waktu itu. Andrigo nih, sorry, Naga Suaranya Naga Suaranya menghubungi Andrigo. Naga Suaranya. Saya berjuang memang, tapi kan kita nggak tahu diterima apa enggak. Oh iya. Iya kan. Nah, akhirnya nggak tahu, mungkin Pak Rahayu itu mendengar vokal Andrigo bagus, mungkin menurut dia ya. Akhirnya tertarik untuk menghubungi Andrigo. Waktu itu by email, habis itu baru SMS. Andrigo nggak ada pulsa, atau duit aja nggak ada. Waktu itu Andrigo hubungi orang tua Andrigo minta isi pulsa, pakai CM ke zaman dulu. Iya. Ya kan? Untuk membalas. Masya Allah, itu berjuang. Alhamdulillah Naga Suara terima Andrigo, dapatlah rilis satu lagu Pacar Selingan, dan itulah yang bikin Andrigo alhamdulillah boom. Betul. Memang gitu. Kita kenapa saya mempertanyakan tentang perjuangan dan sebagainya, karena Andrigo ini orang kampung saya. Dari awal kita membahaskan tentang tes DNA. Ini kan bagian motivasi. Betul. Bahwasanya proses untuk menjadi orang yang besar di bidangnya. Itu perlu proses, pengorbanan, perlu apa. Dan hari ini kenapa saya lebih menekankan apapun itu kondisi Andrigo, support Andrigo. Ya kalau ketika hari ini mendapatkan sebuah permasalahan, Bang, support Bang, kasih kejelasan biar ada penyelesaian dan sebagainya. Inputnya yang khususnya warga Inhil dan Riau memberikan sebuah motivasi kepada Andrigo. Ya kalau memang kita doakan saja permasalahan ini bisa selesai, bisa menemukan titik terang. Namun di satu sisi karena Bang Andrigo ini bicara tentang dunia seni, apapun karyanya yuk kita support, kita dukung. Ya kalau bedakan permasalahan pribadi dengan permasalahan karya. Ya. Di situ kalaupun hari ini kita menghargai, ya alhamdulillah, dengan permasalahan Bang Andrigo hadapi, dia bisa berkarya dengan menciptakan lagu tes DNA. Yuk kita support. Iya betul. Kita support, kita bangga, kita yakin Bang Andrigo bisa besar lagi. Amin. Ketika orang lain bisa besar, kenapa orang kita tidak bisa besar? Betul. Ya itu mungkin Mas Andrigo dengan kesibukannya, saya tahu masih ada waktu, tempat lain dan sebagainya. Saya izin sekali, bahkan saya menegaskan sama Andrigo dari awal itu 1 jam aja kata saya. 1 jam saya minta ini penjelasan karena saya butuh sekali sebagai orang Inhil. Ya, khususnya untuk memperjelaskan ini. Terima kasih Bang Andrigo. Terima kasih undangannya. Ya, mungkin lain waktu, lain tema, lain konsep bisa bertemu. Insyaallah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.